Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, masih diberikan kesempatan dan diberikan rezeki dan kesehatan, di mana saya bisa belajar dan kuliah, dan tak lupa juga saya eh, diberi tugas untuk memaparkan sedikit terkait teori incremental, yang dimana itu berkaitan terhadap keputusan teori pengambilan keputusan. Langsung saja, teori incremental. Model ini pada hakikatnya memandang kebijakan publik sebagai kelanjutan dan kegiatan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah di masa lampau, dengan hanya melakukan perubahan-perubahan seperlunya. Model incremental ini untuk pertama kalinya dikembangkan oleh Charles Lindblom sebagai kritik terhadap model rasionalis komprehensif dalam pembuatan kebijakan publik. Pendukung model ini masyarakat bahwa perubahan tambahan lebih cepat dari perubahan komprehensif, bahwa potensi konflik jauh lebih rendah dibandingkan dengan perubahan radikal dan incremental adaptasi kontribusi. Nah, di sini memang model incremental digunakan pada saat pemerintahan di masa lampau, yang dimana ini perlu demi mendukung model-model yang pembuatan kebijakan publik, sehingga tidak ada tumpang tindih terhadap masyarakat dan juga pemerintahan. Model ini mencerminkan sebagai salah satu model pengambilan keputusan yang menghindari banyak masalah mungkin masalah dari finansial, krisis, dan juga resesi yang telah dihadapi di beberapa negara. Mungkin jalan salah satunya menggunakan teori incremental. Model incremental ini sebagai salah satu model pengambilan keputusan yang menghindari banyak masalah yang harus dipertimbangkan. Selain itu, model ini juga merupakan model yang lebih banyak menggambarkan cara yang ditempuh oleh pejabat-pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan sehari-hari, yang seperti yang terjadi saat ini di era COVID-19 ya, di era pandemi. Sangat perlu pemerintah mengambil keputusan yang seakan-akan itu agak otoriter ya, tetapi kemanusiaan yang adil dan beradab itu perlu. Memang pada saat ini pemerintah ya juga salah bila ada lockdown, tetapi juga memikirkan masalah sosial dan kemanusiaannya itu. Uraian mengenai model ini dicetuskan oleh Charles Lindblom dalam bukunya yang berjudul The Science of the Building Talk, dikutip dari Islami 1988, menjelaskan mengenai proses pembuatan keputusan dengan model yang disebut disjointed incrementalism atau disebut dengan model instrumental. Incremental sendiri berarti kebijakan yang mengalami perubahan sedikit-sedikit. Seakan-akan kayak yang pada kemarin itu, seperti halnya ada kasus COVID-19 yang awalnya cuma satu, diperbanyak satu, atau semakin hari semakin banyak kan, itu ada step-stepnya perubahan itu, mulai dari pertama menjaga imun tubuh, menjaga kesehatan tubuh, dan juga menggunakan masker, cuci tangan. Itu kan mengalami perubahan sedikit demi sedikit, tidak harus langsung memutuskan secara sepihak.
Dan juga itu pemerintah tidak semena-mena membuat kebijakan tanpa melihat situasi yang ada di negara tersebut. Tidak bisa. Pasti ada hal-hal yang kebijakan yang harus dirubah dengan teori eksperimental ini. Dalam hal pembuatan keputusan, hanya yang pertama, teori eksperimental itu yang pertama, dalam hal pembuat keputusan hanya mempertimbangkan beberapa alternatif yang langsung berhubungan dengan pokok permasalahan yang seperti COVID itu. Yang tadi saya bicarakan tadi, yang mengambil keputusan terhadap pakai masker dan juga jaga jarak, cuci tangan. Yang kedua, bagi tiap alternatif hanya sejumlah kecil akibat-akibatnya yang mendasar saja yang akan dievaluasi. Ya, itu ya kayak melakukan lockdown ataupun hal-hal yang alternatif. Yang tiga, masalah yang dihadapi oleh pembuat keputusan akan didefinisikan secara teratur. Yang keempat, bahwa tidak ada keputusan atau cara pemecahan tepat bagi tiap masalah. Tidak ada. Sampai sekarang hari ini pun pandemi COVID itu masih meningkat. Walaupun di beberapa wilayah itu kasus COVID tersendiri itu semakin menurun. Tetapi di beberapa di beberapa negara pula itu masih pandemi, masih ada kasus COVID-19. Yang seperti yang saya contohkan itu kayak di India. India itu kemarin saya membaca sedikit terkait beritanya. Di India itu ada acara Bahu Bali kalau nggak salah. Itu acara adat istiadat. Kan di negara di sana kan kental dengan istiadat. Ya kan ya. Ya, itu pemerintah malah membuka lockdown, tidak memperingati warga-warganya kalau misalkan tempat ibadatnya itu dilakukan di rumah saja. Kemungkinan seperti itu ya yang saya ilustrasikan dan saya bahasakan secara kepemahaman saya. Itu pemerintah membiarkan masyarakatnya untuk beraktivitas dan beribadah sesuai agamanya dia. Nah, habis itu selang beberapa hari kemudian langsung itu melunjak kasus COVID. Sampai-sampai PBB sudah memperingatkan bahwasanya India menjadi salah satu negara yang tidak menaati peraturan dari pemerintahan internasional atau PBB. Itu akan menjadi salah satu contoh, dan juga jangan sampai membiarkan warganya itu menjadi korban. Ya seminimalisasikan kalau pada saat pandemi seperti ini ya di di rumah saja, mobilitas yang rendah-rendah saja, atau ya antar kota lah, tidak sampai antar pulau. Jangan sampai Indonesia yang seperti India, karena itu pelanggaran terhadap negaranya tersebut. Ya memang sulit ya, kalau menurut saya itu sulit karena pemerintah itu melarang, tetapi masyarakatnya itu butuh gitu. Yang seperti ibadah itu kan tiap tahun, sulit memang kalau jadi pemerintah itu pada saat pandemi seperti ini. Memang tidak semudah apa yang kita pikirkan. Menjadi presiden itu enak, kementerian itu enak, banyak itu. Yang saya lihat kayak rapat-rapat DPR RI itu, wah, menteri pun itu integrasi sama DPR-nya itu. Ya karena laporan kayak raker gitu, ya pasti itu. Ya cukup pemaparan saya, yang habis ini dilanjutkan oleh teman saya Zulfa. Sekian, terima kasih. Langsung disambung Mbak Zulfa. Terima kasih. Baik, saya akan menyambung presentasi yang telah disampaikan oleh Mas Rizvi tadi.
Di sini ada strategi-strategi dalam pengembangan model inkremental menurut Charles Lindblom. Jadi menurut Charles Lindblom ini, strategi-strategi itu terdiri dari yang pertama, pembatasan analisis hanya pada beberapa alternatif kebijakan yang familiar, hanya sedikit berbeda dari status quo. Yang kedua, sebuah analisis tujuan kebijakan yang terjalin dan nilai-nilai dengan berbagai aspek empiris dari masalah yang dihadapi. Yang ketiga, sebuah strategi yang mengedepankan analisis untuk mencari masalah yang ingin diselesaikan daripada tujuan-tujuan positif yang ingin dikejar. Yang keempat, serangkaian percobaan, kegagalan, dan percobaan ulang. Yang kelima, analisis yang mengeksplorasi hanya sebagian, bukan keseluruhan konsekuensi-konsekuensi yang penting dari suatu alternatif yang dipertimbangkan. Dan yang terakhir, fragmentasi kerja analitis untuk berbagai partisipan dalam pembuatan kebijakan. Setiap partisipan ini mengerjakan bagian mereka dari keseluruhan domain. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya dalam pandangan Lindblom ini, para pengambil keputusan itu mengembangkan berbagai kebijakan mereka melalui sebuah proses membuat perbandingan terbatas yang berurutan dengan kebijakan-kebijakan sebelumnya, yaitu keputusan-keputusan yang sudah familiar bagi mereka. Kemudian para pengambil keputusan itu bekerja dalam sebuah proses yang secara terus-menerus terbangun dari situasi yang ada pada saat itu, setapak demi setapak, dan dalam derajat yang kecil. Kesimpulan dari materi ini, berdasarkan diskursus di atas, secara sederhana, model inkremental dapat dinyatakan sebagai sebuah model kebijakan yang dilakukan dengan mendesain ulang kebijakan yang ada, namun masih dalam koridor rangka utama kebijakan asalnya. Model inkremental ini dilakukan untuk menghadapi masalah yang membutuhkan penanganan dengan waktu yang cukup singkat. Perubahan kurikulum pendidikan di Indonesia menerapkan model inkremental dalam penerapannya. Baik, itulah presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata atau ketidakjelasan dalam penyampaian materi, saya, Zulfa, dan juga rekan saya, Rizvi, meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.